Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis pada maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah, Kampung Setu, Sindang Mulia, Bekasi, tanpa kecuali dan tanpa disebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, paling makrifat kepada Allah, paling tinggi tingkat keimanannya dan paling mulia akhlaknya. Panutan kita, paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh tunduk menjalankan perintah beliau. Di antaranya adalah perintah beliau, yaitu perintah hadir atau duduk di majelis ilmu dalam rangka menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Juga pengikut beliau yang tetap istiqomah menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mensiarkan, menghidupkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Taklim kita pada malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-456.
Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat disambung dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari ketiga bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah pembacaan suratul Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat kepada kekasihnya Allah yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun guru kita, ataupun jamaah kita, ataupun sahabat kita. Kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam, dan ataupun yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi Islam atau institut Islam. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang dan barokah, selalu disehatkan lahir batinnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang istilah hidayah, dijadikan orang-orang yang soleh, solehah, yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawanil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal insan annaka alaina min ihsan ihsanakal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita menyimak atau membaca sholawat al-kamil yang ada dalam lembaran yang barusan sudah dibagikan. Kebagian semua enggak betul? Ada yang kurang. Oh, ada yang kurang nanti nih. Nanti sama saya dikasih ini. Ada salam dari Pak Agus Jepri Esos SE. Beliau biasa nganter saya kemana-mana untuk saya ngisi pengajian. Dan malam ini beliau mohon maaf katanya nggak bisa nganter, nggak bisa hadir karena posisi beliau sekarang masih di Solo. Beliau orangnya rajin, beliau suka menghadiri haul para habaib. Dan sekarang di Solo itu haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah pengarang kitab Simtuduror yang biasa dipakai maulidan. Insya Allah Pak Agus Jepri pulang hari Jumat, insya Allah. Beliau salam kepada seluruh para jamaah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam lembaran ini dinamakan sholawat al-kamil. Al-kamil kalau diartikan secara lugha, secara bahasa, secara harfiah artinya sempurna. Sholawat al-kamil berarti sholawat sempurna. Kenapa dinamakan sholawat al-kamil? Karena di dalam sholawat ini terdapat kalimat al-kamil. Yuk kita baca sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammad
Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Sholawat tersebut seyogianya kita baca setiap hari. Bagusnya sholawat al-kamil ini kita amalkan, kita wiridkan, kita baca setiap hari secara istiqomah, secara kontinu, secara istimrar, secara terus menerus. Jika mampu kita baca setiap hari sebanyak 100 kali. Kalau kita punya waktu luang, waktu senggang, waktu luas, kita baca sholawat al-kamil ini tiap hari 100 kali. Dan waalaikumsalam. Dan jika tidak mampu, hendaklah sholawat tersebut, sholawat al-kamil tersebut minimal paling tidak dibaca pagi 10 kali, sore 10 kali. Dan alangkah bagusnya jika sholawat tersebut kita baca di dalam doa. Di dalam doa setiap selesai sholat 5 waktu atau setiap selesai sholat sunnah apapun. Jadi sholawat tersebut, yaitu sholawat al-kamil, boleh dibaca pada setiap kali kita berdoa. Contohnya atau caranya, bacalah sholawat tersebut di awal doa. Seperti yang tadi saya praktekkan. Saya tadi ketika berdoa, sebelum saya membaca doa-doa yang lainnya, yang paling pertama kali saya baca adalah sholawat ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Bagusnya setiap selesai sholat dibaca 3 kali dalam doa. Dalam doa sesudah wiridan sholat. Kalau umpama kita nggak punya waktu leluasa atau waktu luas karena buru-buru, minimal baca sekali. Nah, setelah sholawat tersebut kita baca di dalam doa, kemudian kita sambung dengan Allahumma inna qad qara'na hadhihi sholat wa anta ta'lamu ma nuridu wa ba'as sawabaha ila ruhi ahli kubur. Nah, kalau untuk ahli kubur seluruh keluarga kita cukup dengan mengucapkan ila jami'i ahli kubur min ahli baitina wa anta a'lamu bi asma'ihim wa asma'ihinna. Artinya, ya Allah, sampaikanlah pahala dari bacaan sholawat ini kepada seluruh ahli kubur keluarga kami yang nama-namanya engkau lebih tahu. Nah gitu. Jadi nggak usah disebut satu persatu. Udah aja ila jami'i ahli kubur, kepada seluruh ahli kubur. Gitu. Min ahli baitina, dari keluarga kami. Wa anta a'lamu bi asmaihim wa asmahina, dan engkau ya Allah lebih mengetahui nama-nama mereka. Itu nggak usah disebutkan si A si B, langsung aja ila jami'i ahli kubur min ahli baitina wa anta a'lamu bi asmaihim wa asma'ihinna. Kemudian disambung dengan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kenapa pakai domir hum, pakai domir jama' mudzakkar ghaib? Karena ahli kuburnya banyak, satu keluarga. Tapi kalau umpama sholawat ini, pahala dari bacaan sholawat ini mau kita hadiahkan untuk seorang ahli kubur, disebut namanya misalnya ila ruhi ahli kubur titik-titik bin titik-titik kalau laki-laki, titik-titik binti titik-titik kalau perempuan, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau untuk laki-laki ahli kuburnya. Kalau untuk perempuan pakai domir
mufradah, muannasah, ghaibah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian waj'alil jannata maswahu. Kalau ahli kuburnya laki-laki, maswahu wa makwahu. Tapi kalau ahli kuburnya satu orang perempuan, maswaha wa makwaha. Gitu. Jadi domirnya, kata ganti namanya disesuaikan. Kan domir itu ada 14. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. Kalau huwa dilalah mufrad mujakkar ghaib. Kalau huma tasniyah mujakkar ghaibani. Kalau hum jamak mujakkar ghaibun dan seterusnya lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini, setelah beres, baru kita baca doa yang lainnya yang biasa kita baca. Dengan cara seperti ini, berarti setiap selesai sholat dan setiap kita berdoa, kita selalu menghadiahkan pahala dari bacaan sholawat tersebut kepada ahli kubur keluarga kita. Kepada ahli kubur keluarga kita yang kita cintai, terutama kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Mereka pasti akan merasa senang dan merasa bergembira di alam kuburnya karena mereka mendapat kiriman hadiah pahala dari bacaan sholawat al-kamil tersebut yang kita baca di dalam doa. Hal ini sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217. Qala al-alim al-allamah al-habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur, hadhihi shalah idza quri'at 'alal mayyit ukhrija minan nari walau kana fi qa'ri jahannam. Artinya telah bertutur kata al-alim. Al-alim itu orang yang berilmu. Kalau al-allamah artinya wong kang akeh ilmune. Dia orang yang banyak ilmunya, namanya al-allamah. Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur radhiyallahu anhu, kata beliau, sholawat ini yakni sholawat al-kamil apabila dibaca yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit yang berada di alam barzah atau di alam kubur, maka niscaya mayit di alam barzah akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, sekalipun mayit tersebut umpama sedang berada di dasar neraka jahanam. Dengan barokah kiriman hadiah pahala dari sholawat ini, oleh Allah akan diselamatkan si mayit dari azab kubur. Demikian pula si mayit oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur dengan barokah sholawat al-kamil yang kita baca di dalam doa dan pahalanya kita hadiahkan untuk ahli kubur. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ahli kubur. Irhamu mautakum, sayangilah orang yang sudah mati di antara kamu, baik itu anggota keluarga kita, terutama orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita. Sayangilah orang yang sudah mati di antara kamu. Bagaimana caranya kita menyayangi orang yang sudah mati? Caranya kita menziarahi kuburannya setiap hari Jumat. Kita bersodakoh atas nama ahli kubur. Saya sodakoh uang 1 juta untuk pembangunan pondok pesantren atas nama almarhum bapak saya titik-titik bintik-titik, atas nama almarhumah ibu saya titik-titik karena Allah, maka alam kuburnya oleh Allah akan diterangkan dengan barokah sodakoh yang kita keluarkan atas nama ahli kubur. Lalu dengan cara apa lagi kita berbuat baik kepada ahli kubur?
dengan cara diantaranya ini, mengirimkan hadiah pahala dari bacaan sholawat al-kamil setiap selesai sholat 5 waktu. Kita baca di dalam doa yang cara-caranya sudah tadi dijelaskan di awal. Al-alim al-lama al-habib Quraisy Baharun radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahwa sholawat al-kamil tersebut sangat amat berfaedah dan bermanfaat bagi mayit yang sedang berada di alam barzah atau di alam kubur. Insya Allah mayit di alam kubur akan senang dan bergembira apabila dikirimi oleh kita hadiah pahala dari bacaan sholawat al-kamil tersebut. Sholawat al-kamil ini selain bermanfaat dan berfaedah untuk ahli kubur, juga bermanfaat dan berfaedah untuk orang yang masih hidup di alam dunia. Di antaranya, satu, untuk supaya oleh Allah dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, yakni dalam bentuk apapun, baik rezeki yang berbentuk materi seperti uang, harta, makanan, minuman dan sebagainya, maupun rezeki berbentuk non materi seperti rezeki berupa ilmu atau berupa kesehatan badan dan lain sebagainya, atau berupa anak-anak yang soleh, itu juga rezeki. Yang kedua, untuk supaya oleh Allah dibaguskan akhlaknya dan perbuatannya serta diberi kebaikan yang berlimpah. Allah akan melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang mengamalkan sholawat al-kamil di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau mampu baca tiap hari 100. Kalau nggak mampu, minimal paling tidak baca di waktu pagi 10 kali, di waktu sore 10 kali. Kemudian yang ketiga, untuk supaya oleh Allah dianugerahi keselamatan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya dari sholawat al-kamil yang kita amalkan. Nah, mudah-mudahan keterangan yang ada dalam lembaran ini bisa dipahami, bisa dimengerti, terutama bisa diamalkan. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng 2 kali aja sholawatnya, sholawat al-kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bapak-bapak oleh Allah diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan untuk dapat mengamalkan sholawat al-kamil di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaulah kita sayang kepada orang tua kita yang berada di alam kubur, kepada kakek nenek kita yang berada di alam kubur, kepada orang-orang yang kita cintai yang sudah berada di alam kubur, kalau kita sayang, yuk kita kirim mereka pahala, hadiah pahala dari bacaan sholawat al-kamil. Niscaya mereka di alam kubur akan merasa senang, akan merasa bahagia, merasa gembira karena dapat kiriman pahala dari bacaan sholawat al-kamil. Sudah masuk bisa ya? Sudah. Demikian. Tadinya saya mau baca kitab nih, tapi oleh karena sudah masuk bisa, jadi insya Allah nanti malam Kamis 2 minggu yang akan datang. Baik para jamaah, itu lembarannya jangan sampai hilang kalau belum hafal sholawatnya. Ya, sholawatnya belum hafal, lembarannya udah hilang. Ya, kalau bisa difotokopi, diperbanyak, bagi nama teman-teman, nama keluarga, sama siapa aja. Sodako lah, sodako ilmu. Ya, bagi ini barangkali mau mengamalkan
mengamalkan tuh baca, nanti juga paham sendiri. Itu keterangannya jelas kan? Jelas, dibaca jelas banget itu. Tulisannya juga bagus. Itu tulisan tangan saya itu asli. Iya. Tulisan tangan saya itu asli. Boleh ditiru. Para jamaah. Nah, awas. Jadi hafalkan sholawat. Sebenarnya nggak usah dihafalkan, asal diamalkan tiap hari. Insya Allah nanti dengan sendirinya hafal sendiri. Tidak terasa nanti hafal sendiri, asal diamalkan, asal rajin bacanya. Apalagi kalau tiap hari baca 100 kali, paling 3 hari nggak hafal. Nggak usah 3 hari lah, 2 hari, sehari hafal. Kalau dibaca tiap hari 100 kali, tahu-tahu sehari udah hafal kita. Diamalkan, yang penting diamalkan. Ya Allah, mudahkanlah saya, tolonglah saya, mudahkanlah bagi saya untuk bisa mengamalkan sholawat al-kami. Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya kalau belum salam jangan di off ya Pak Adul ya. Jadi sampai salam selesai, sampai jamaah menjawab salam baru di off. Mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la wasallam.